Mana kelompok milenial? Acungkan tangannya. Siap. Yang merasa kelompok milenial. Siap. Alhamdulillah. Kalian harus berbangga bisa hadir di tempat ini, karena tidak semua diundang oleh Bukapolres, karena undangannya terbatas. Ya adik-adik ya, kalian harus bersyukur pada kesempatan sore hari ini kalian bisa hadir di tempat ini. Tentu semua yang hadir di tempat ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan mata kita yang berkedip, daun yang jatuh pun ketika Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, khususnya kaum milenial. Sebagai umat Islam, tentunya kita mengharapkan generasi-generasi penerus yang akan bisa meneruskan perjuangan-perjuangan, tentunya perjuangan yang akan membawa kepada kejayaan bangsa kita, kepada kejayaan agama kita. Untuk meraih kejayaan tersebut, tentunya diharapkan generasi-generasi yang akan datang, generasi saat ini bisa menjadi penerus-penerus yang sangat handal. Pepatah dari negerinya Rasulullah mengatakan begini, adik-adik, kita manfaatkan. Karena apa? Orang yang diperbolehkan tidak puasa itu ketika orang itu dalam keadaan darurat. Ya, adik-adik masih kuat? Baik. Pepatah Arab mengatakan, Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini merupakan pemimpin yang akan datang, pemimpin di masa depan. Tepuk tangan untuk kelompok milenial. Alhamdulillah. Kelompok milenial masih semangat. Tentunya yang kelompok kolonial yang tadi sampaikan Pak Dandim harus lebih semangat, karena menjadi contoh bagi generasi-generasi milenial. Saya mau bertanya nih kepada kelompok milenial. Siapa yang kalian contoh, yang dijadikan teladan di dalam hidup kalian? Siapa? Jawab satu ngacung. Siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Karena sudah jelas beliau adalah pribadi yang sangat sempurna. Dari kehidupan pribadinya, dari kehidupan berkeluarganya, dari kehidupan bernegara, dari kehidupan menjadi seorang pemimpin, menjadi pemimpin agama juga. Beliau adalah pribadi yang sempurna. Akhlaknya sudah jelas bahwa akhlak beliau adalah khuluqil azim, akhlaknya yang agung. Kemudian bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan. Itulah Al-Quran yang berjalan Rasulullah. Terus ada yang bertanya, bagaimana caranya kita mencontoh Rasulullah, sedangkan kita ini generasi milenial sangat jauh jaraknya. Contoh akhlak Rasulullah. Ingat bapak-bapak dan ibu jamaah sekalian, bahwa Rasulullah itu mempunyai warisan, yaitu dijelaskan di dalam sebuah hadis, al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah warisannya Nabi. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya di dalam kita kehidupan beragama, di dalam kita ingin beribadah, tentunya kita akan belajar dari para ulama-ulama. Ulama-ulama tersebut, insya Allah kita harus pandai memilah. Karena apa bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Ada ulama-ulama yang mementingkan kelompoknya sendiri.
yang mementingkan ideologinya sendiri tanpa memandang ulama-ulama yang lain. Generasi milenial harus berhati-hati memilih ulama-ulama yang memprovokasi. Karena apa? Kehidupan kita harus kita tentara sama polisi saja sinergi, apalagi masyarakat harus lebih sinergi. Karena apa? Lingkungannya lebih besar, menjadi kekuatan yang lebih besar untuk membangun negara kita. Terus apa upaya kelompok milenial ini supaya bisa menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menghadapi keadaan yang semakin maju, keadaan yang semakin modern, era globalisasi, semua masuk ke dalam negara kita ini. Yang pertama yang harus dipunyai sama generasi milenial ini, yang pertama kalian harus punya karakter. Karakter yang seperti apa? Karakter yang baik, karakter yang mampu melahirkan pribadi-pribadi yang bisa menguntungkan untuk kehidupan kita. Generasi yang baik, generasi yang mampu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua, generasi milenial harus mempunyai kreatif. Nih, tersangkut kreatif, yang terkait dengan masalah kreatif. Generasi milenial ini banyak kreatifnya. Salah satu contoh nih. Nih masih pada sekolah ya? Masih pada sekolah. Nah, yang cowok nih, terutama yang cowok. Saking kreatifnya, kadang motor yang sudah standar itu diganti knalpotnya sama knalpot yang bising. Nah, kreatif seperti itu dihilangkan. Karena apa? Mengganggu kepada orang lain. Tidak bermanfaat buat orang lain. Muncullah ide-ide kreatif yang bisa bermanfaat buat orang lain. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kalian kreatifnya yang jelek, apa yang bisa manfaat buat orang lain? Contohnya kalian tengah malam pulang naik motor yang knalpotnya bro. Nah, lewat ke gang komplek. Nah, apa? Kira-kira ketika orang itu mendengar knalpot bising, kira-kira apa? Marah, berisik, atau apa? Simpati? Tidak mungkin. Karena apa? Mereka terganggu. Nah, dari situlah kita harus berpikir bahwa apa ya ide kreatif yang kalian lakukan, salah satu contohnya tadi hal yang kurang baik, maka itu akan melahirkan sikap dari orang-orang yang tidak simpati, tidak mendukung terhadap perbuatan kalian. Nah, tentunya dari situlah generasi milenial ini harus punya ide-ide kreatif yang lain.